Kasus pelecehan Brigadir Joshua terhadap istri Ferdy Sambo dihentikan, sementara keluarga minta nama Brigadir Joshua dipulihkan. Lantas, apakah laporan pelecehan pihak Ferdy Sambo menjadi laporan palsu? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Muzakir dan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak. Selamat sore Pak Kamarudin dan Prof Muzakir. Selamat sore juga. Selamat sore juga buat pemirsa iNews TV. Ya, saya ingin langsung ke Pak Kamarudin. Laporan dugaan pelecehan seksual sudah dihentikan. Lalu apa selanjutnya langkah yang diinginkan pihak keluarga baik dari institusi Polri maupun dari keluarga Irjen Ferdy Sambo untuk memulihkan nama baik Brigadir Joshua? Jadi seperti saya katakan sebelumnya, itu tidak ada tindak pidana pelecehan maupun pengancaman. Tetapi itu diciptakan skenarionya oleh staf ahli Kapolri untuk dilakonkan oleh Ferdy Sambo dan Ibu Putri supaya seolah-olah terjadi. Dan juga persekongkolan jahat dengan pengacaranya dengan mendramatisir seolah-olah kejadian itu ada. Oleh karena itu, saya sudah berulang kali menyampaikan somasi secara terbuka kepada Ferdy Sambo maupun kepada Ibu Putri supaya cepat sadar dan bertobat. Dan batasnya itu adalah sampai besok. Sekiranya mereka belum sadar dan bertobat dan atau belum menyampaikan permintaan maaf dan mencabut semua fitnah-fitnahnya itu, maka minggu depan saya akan membuat laporan balik, yaitu tindak pidana berdasarkan pasal 317, 318 KUH Perdata, KUH Pidana, maaf ya, 317, 318 KUH Pidana, junto pasal 221, 223 KUH Pidana, junto pasal 88 KUH Pidana tentang obstruction of justice dan persekongkolan jahat, gitu ya, atau permufakatan jahat. Kemudian junto pasal 227 Undang-Undang ITE, junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 96 tentang menyebar informasi bohong. Oleh karena itu, kesempatan kepada Ferdy Sambo dan atau istrinya tinggal 1 kali 24 jam sebelum batas kesabaran saya selaku kuasa hukum habis. Dan sore ini saya lagi menyusun surat kuasa untuk segera ditandatangani oleh klien saya untuk segera minggu depan atau hari Senin atau Selasa saya daftarkan ke Barreskrim Polri. Tetapi kalau Ferdy Sambo dan atau istrinya segera sadar dan bertobat dan meminta maaf kepada klien saya, khususnya kepada almarhum karena telah memfitnah orang mati, dan meminta maaf juga kepada institusi Polri yang telah dirusak oleh dia dan istrinya, dan juga kepada 270 juta penduduk Indonesia, ya kita beri kesempatan 1 kali 24 jam. Tapi kalau tidak, baik pengacaranya juga maupun Ferdy Sambo maupun istrinya Ibu Putri yang pura-pura dia itu sakit terguncang padahal tidak sakit ketika menyuap dan atau membagi-bagi uang untuk mempengaruhi institusi maupun orang-orang lain, maka saya peringatkan 1 kali 24 jam lagi untuk segera sadar dan bertobat. Begitu kira-kira. Baik, apakah yang diinginkan hanya permohonan maaf saja ataukah ada hal lain Pak yang diharapkan oleh pihak Anda? Tidak mau misalnya meminta sesuatu hal karena kami tidak mau menikmati uang haramnya Ferdy Sambo, karena uang haram itu membuat hati dan pikiran jadi rusak dan juga menodai pikiran. Tetapi kami dari institusi kepolisian, Kompolnas, Komnas HAM Perempuan, LPSK, sama Kompolnas ya, kami juga mendesak supaya mereka meminta maaf karena ada terjadi persekongkolan jahat di awalnya, termasuk dari mantan Kapolres Jakarta Selatan. Kemudian dari negara kami meminta supaya pada tanggal 17 Agustus nanti 2022, tepat pada perayaan 77 tahun Indonesia Merdeka, supaya merehabilitasi harkat dan martabat dan nama baik daripada almarhum, kemudian mengangkat almarhum Brigadir Joshua sebagai pahlawan kepolisian, juga memberikan kompensasi material dan imaterial kepada klien kami atau orang tua daripada Brigadir C. Baik. Ya. Baik, Prof Muzakir, tadi disebutkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua bahwa jika tidak ada permohonan maaf akan melakukan laporan baik. Sebenarnya untuk pidana pengaduan palsu ini, apakah polisi bisa menindak secara langsung atau harus menunggu adanya laporan seperti ini? Jadi kan di situ tindak pidana ada 2 ya.
Yang pertama termasuk delik biasa, gitu. Yang kedua termasuk delik aduan. Ya. Kalau tadi sudah disebut pengacaranya bahwa ada pasal-pasal fitnah, penghinaan terhadap orang mati, 321 dan sebagainya itu termasuk di dalamnya delik aduan. Ya. Memang itu wajib ada untuk memproses tindak pidana itu harus ada pengaduan dari ahli waris korban. Ya. Jadi karena tadi ditangguhkan sampai pada deadline waktu berikutnya 100 kali 24 jam, itu artinya polisi harus menunggu wait and see terkait dengan laporan itu. Jadi kalau dia nanti sudah melaporkan, berarti dia sudah sempurna, polisi mempunyai mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasal-pasal yang didakwakan. Ya. Tadi saya ulangi lagi, penghinaan, fitnah, atau singkat kata adalah pasal 321 namanya penghinaan terhadap orang yang mati dan yang berhak untuk mengadukan itu ahli warisnya. Yang kedua, kalau kita lihat dan membaca berulang-ulang dari laporan yang disampaikan dan kepada lembaga-lembaga yang lain disampaikan juga, itu namanya tindak pidana yang berdiri sendiri atau delik jabatan. Artinya tidak perlu ada aduan dari pihak korban yang dirugikan, tetapi ini sudah bagian daripada delik biasa. Kalau bagian daripada delik biasa, artinya penyidik bisa melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk memproses perkara itu. Yang tadi juga sudah disebut sesungguhnya, misalnya pasal 220, laporan palsu, itu masuk bisa. Yang kedua adalah pasal 221, itu adalah salah satu bagian dalam ayat 2 itu dikatakan penyesatan proses peradilan, atau paling tidak mengalihkan proses peradilan dan sengaja untuk menutupi tindak pidana pokok dan aslinya, yakni pembunuhan berencana. Jadi saya kira ini dua hal yang khusus untuk ini. Kalau bahasa saya, paket ring yang kedua ini harus dilakukan gitu. Karena ketika rekayasa kasus ini itu teman-temannya banyak ya. Kalau nggak salah termasuk bagian di dalamnya adalah penghilangan barang bukti dan sebagainya, itu paket yang menurut saya bagian daripada itu ya. Dan itu bisa dimasukkan dalam kelompok itu juga menurut saya nggak masalah. Kalau itu benar tadi rekayasa itu secara berencana begitu, artinya apa? Dia adalah bagian pada perencanaan itu. Jadi ibu tadi adalah bagian daripada pelaksanaan perencana gitu. Jadi kan menjadi satu kesatuan gitu ya. Tapi khusus untuk ahli waris tadi ya punya hak, terus saya kira sudah diwakili pengacaranya sudah benar ya, bahwa ya sebagai manusia barangkali harus wait and see, menunggulah orang itu punya etikat baik atau tidak. Kalau memang tidak punya ya saya setuju itu, kalau supaya kasus ini fokus kepada yang utama, laporkan sekalian, jadi menjadi satu kesatuan. Kalau bahasa saya ini ring ketiga gitu. Okay. Ring ketiganya adalah, yang kedua adalah obstruction of justice-nya, yang ketiga itu tindak pidana ikutan daripadanya, yakni penghinaan terhadap orang yang mati. Saya kira begitu. Oke. Saya ingin kembali ke Pak Kamarudin. Ini jadi satu kesatuan tadi kata Prof. Muzakir. Apakah ini juga menjadi bagian salah satu yang dipertimbangkan oleh kuasa hukum untuk melaporkan balik? Pak Kamarudin. Iya. Iya, tadi dikatakan oleh Prof. Muzakir ini menjadi satu kesatuan selain obstruction of justice, juga penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal begitu. Apakah ini juga dipertimbangkan oleh kuasa hukum untuk dilaporkan kembali? Betul, itu sudah saya siapkan surat kuasanya, draftnya, termasuk juga menyebar hoax atau menyebar informasi palsu sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Ancamannya itu 10 tahun. Dan termasuk juga pengacaranya juga saya laporkan, karena udah berulang kali kita peringatkan jangan lagi menyatakan ada tindak pidana pelecehan maupun pengancaman, tetapi terus diulang walaupun sudah kita buktikan adanya WhatsApp dari Ibu Putri kepada adik daripada almarhum, di mana WhatsAppnya itu sangat mesra, tidak ada masalah. Kemudian bahkan almarhum masih mengawal atau membawa dengan baik Ibu Putri dari Magelang sampai Jakarta dalam keadaan sukacita, tetapi mereka bisa-bisanya terus menyebar hoax untuk menyesatkan masyarakat, sehingga oleh karena itu sangat beralasan untuk menjerat pengacara-pengacaranya yang diduga sebagai pelaku kejahatan dalam menciptakan obstruction of justice itu gitu. Baik, Prof. Muzakir, lalu siapa saja yang bisa terkena jeratan hukum yang Anda sebutkan tadi? Apakah sebatas Ibu Putri yang membuat laporan dugaan pelecehan seksual, atau Irjen Verdi Sambo pun bisa terkena juga kasus pengaduan palsu ataupun obstruction of justice? Ya, kalau saya berpendapat bahwa ring yang kedua ini paling
paling banyak, ya, melibatkan ring yang kedua, maksudnya tindak pidana utamanya kan pembunuhan berencana. Mungkin itu pelakunya terbatas, ya, karena yang melakukan itu juga terbatas. Tapi kalau ring yang kedua ini, begitu ada kasus itu, yang merekayasa ini banyak sekali. Ada yang diberi tugas untuk menghilangkan barang bukti, alat bukti, ada yang merekayasa, ada yang mengalihkan perhatian, yang tadi termasuk membuat pernyataan bohong dan sebagainya. Saya kira ini saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yang ring kedua ini yang paling banyak, ya. Jadi kalau ingin berapa orang yang terlibat, lihat saja itu berapa orang yang sudah dihentikan karena dia melanggar kode etik. Itulah potensi mereka yang kalau terlibat, potensi untuk masuk di dalam ring kedua ini. Kalau yang ketiga tadi menurut saya terbatas, ya, hanya ya mungkin Bapak Ibu saja yang kena gitu, karena dialah yang dari awal seorang Ibu Sambo tadi selalu mengatakan bahwa saya ada pelecehan seksual dan seterusnya, dan yang terakhir dia membuat statement kepada publik, ya. Tadi kalau statement ke publik apakah masuk sebagai pasal 14-15, ya menurut saya masuk juga, karena itu ada juru bicara kepolisian yang membuat statement seperti itu, gitu ya, yang isinya adalah ekspresi dari rencana bohong tadi atau berita rekayasa tadi, gitu ya. Menurut saya itu bagian yang tak terpisahkan pada ring kedua. Tapi yang tadi ring ketiga itu terbatas pelakunya, ya, karena tuduhan itu hanya dilakukan seolah dia menjadi korban dan melaporkan statusnya sebagai korban. Yang utama adalah Ibu Putri. Yang kedua, kalau memang ada laporan terakhir lagi Pak Sambo juga terlibat, ya berarti dua orang ini termasuk yang pelaku utamanya, begitu. Oke, saya kembali ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, terakhir Anda memberikan waktu 1 kali 24 jam, artinya deadline-nya adalah besok. Laporan balik ini akan Anda ajukan ke Barreskrim. Seperti apa nanti? Jika memang 1 kali 24 jam ini tidak ada etiket baik, seperti apa nanti? Apa upaya yang Anda lakukan? Jadi saya sudah menyiapkan draft surat kuasa. Jika dalam 1 kali 24 jam Ibu Putri belum sadar-sadar juga, demikian juga Ferdi Sambo, demikian juga pengacaranya dan yang berkaitan untuk itu termasuk turunannya, pelaku-pelaku kejahatan lainnya, maka saya rasa kami sudah cukup secara manusia memberikan warning atau somasi atau teguran hukum. Maka apabila tidak diindahkan, ya kami akan segera berangkat ke Jambi untuk mendapatkan tanda tangan untuk surat kuasa pelaporan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Itulah kira-kira rencana ke depannya, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamarudin atas waktunya. Prof. Muzakir juga terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Bapak-Bapak.